Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Albertika Lorenza, Amira Nurul Iza, David Dwi Rustianto, Dila Afa Rahmawati, Ferdiansyah, dan Suciati Lestari. Kami akan mempresentasikan tentang apa sih sistem reward dan sistem punishment dalam suatu perusahaan. Berikut penjelasannya. Pengertian reward. Menurut Sastro Hadiwiryo tahun 2009, reward adalah imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lehman 2000 juga menjelaskan, reward adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Kesimpulannya, reward merupakan imbalan atas kinerja karyawan yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Umumnya perusahaan memberikan reward atau imbalan berbentuk uang. Yang selanjutnya adalah pengertian punishment. Secara umum, punishment dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Punishment mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Pendapat tersebut senada dengan Ali 1996 yang mengatakan bahwa punishment diartikan sebagai suatu konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap suatu respon perilaku dengan tujuan untuk memperlemah perilaku tersebut dan mengurangi frekuensi perilaku yang berikutnya. Selanjutnya yaitu pengertian reward dan punishment SDM. Secara istilah, reward artinya penghargaan atau hadiah. Reward sendiri dalam dunia usaha atau kerja diartikan sebagai penghargaan atau hadiah berupa insentif yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik berupa material maupun non-material. Reward dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk memotivasi karyawan serta memaksimalkan kinerjanya. Dalam hal ini, karyawan tidak hanya terpacu pada pencapaian perusahaan, tapi juga terpacu kepada kemajuan karirnya. Lawan dari reward sendiri yaitu punishment. Punishment merupakan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada karyawan karena kelalaian karyawan itu sendiri sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Fungsi reward dan punishment. Yang pertama, meningkatkan motivasi serta kepercayaan karyawan pada perusahaan dalam memaksimalkan kinerjanya. Yang kedua, sebagai penanda untuk karyawan yang memiliki kemampuan serta keterampilan lebih. Yang ketiga, karyawan akan berhati-hati serta membatasi diri agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh perusahaan. Kemudian, tujuan reward dan punishment. Tujuan reward dan punishment ada 5. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja. Yang kedua, mendorong petugas layanan publik untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, memberikan apresiasi penghargaan bagi petugas layanan publik dan satuan kerja. Dan yang keempat, memberikan efek jera bagi petugas layanan publik dan satuan kerja yang melakukan kesalahan. Yang kelima, menjamin terpenuhinya hak. Contoh reward yang biasa diberikan perusahaan untuk karyawannya berupa: yang pertama, memberikan pujian. Perusahaan dapat menciptakan ucapan terima kasih sebagai budaya perusahaan, karena hal ini akan membuat lingkungan kerja damai serta kondusif. Yang kedua, hadiah atau bonus. Perusahaan dapat memberikan hadiah berupa bonus kepada karyawan yang telah mampu menciptakan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan menjadi motivasi terbesar bagi karyawan untuk memaksimalkan kinerjanya. Selanjutnya, yang terakhir, kesempatan pengembangan karir. Reward dapat diberikan secara material maupun non-material. Kesempatan pengembangan karir dapat menjadi reward bagi karyawan.
Contoh sistem punishment pada perusahaan. Perusahaan memberikan punishment kepada karyawan yang melanggar peraturan dengan bersifat mendidik dan membangun agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Punishment yang dapat dilakukan oleh perusahaan, contohnya yang pertama, teguran secara lisan. Karyawan yang melanggar peraturan hendaknya diberikan teguran secara lisan dahulu. Hal ini bermaksud agar karyawan tersebut dapat memperbaikinya di kemudian hari. Selanjutnya, teguran secara tertulis. Jika teguran lisan tidak diindahkan, maka perusahaan dapat memberikan punishment dengan cara mengeluarkan surat peringatan atau SP yang dikeluarkan untuk pertama kalinya kepada karyawan tersebut. Selanjutnya, penurunan jabatan. Sanksi berupa menurunkan jabatan juga dapat dilakukan perusahaan bagi karyawan yang melakukan kesalahan yang dapat berpengaruh kepada kondisi perusahaan. Nah, sekian dari materi yang kami paparkan. Bila ada salah kata kami mohon maaf.